Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari S1 Teknik Informatika kelas 2021A akan menjelaskan mengenai memprediksi jumlah penduduk menggunakan interpolasi, intersensal, dan posensal. Anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Lailatul Mawfiro dengan NIM 023, kemudian ada M. Aziz Rizaldi dengan NIM 039, ada Anissa Nur Hidayati dengan NIM 047, dan ada Damara Gesa dengan NIM 073. Nah, apa itu interpolasi? Interpolasi adalah metode statistik di mana nilai-nilai yang digunakan untuk memperkirakan nilai atau kumpulan nilai yang tidak diketahui. Untuk mencapainya diperlukan nilai-nilai yang lain ditetapkan dan ditempatkan secara berurutan dengan nilai yang tidak diketahui. Sebagian besar interpolasi digunakan untuk memprediksi nilai yang tidak diketahui untuk setiap titik data seperti curah hujan, ketinggian, dan sebagainya. Jika seluruh kumpulan titik data bernilai konsisten, maka kita dapat memperkirakan nilai selanjutnya yang akan dihitung secara eksplisit. Interpolasi dapat didefinisikan sebagai proses menemukan nilai antara dua titik pada garis atau kurva. Untuk membantu kita mengingat apa artinya pikirkan bagian pertama dari kata tersebut yaitu inter dan yang berarti masuk. Dan itu mengingatkan kita untuk melihat ke dalam data yang semula kita miliki. Interpolasi berguna dalam bidang sains, bisnis, atau kapanpun diperlukan untuk memprediksi nilai yang termasuk dalam dua titik data yang ada. Next. Y-1 sama dengan dalam kurung Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 dikalikan dengan X2 min X1. Nah, berikut contoh permasalahannya. Pak Miko berbagi rincian penjualan dan keuntungan. Dia sangat ingin mengetahui keuntungan bisnisnya ketika angka penjualannya mencapai $75. Anda diminta untuk menghitung keuntungan berdasarkan data yang diberikan. Next. Berdasarkan data sebelumnya, kita dapat memperkirakan keuntungan Pak Heri dengan menggunakan rumus interpolasi sebagai berikut. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat dari slide ini. Interpolasi dan ekstrapolasi, perbedaan utama dapat dicatat antara interpolasi dan ekstrapolasi. Yang pertama, pada interpolasi, metode yang menggunakan fungsi untuk memprediksi nilai variabel dependen untuk variabel independen yang terletak di dalam kumpulan data. Sedangkan pada ekstrapolasi, metode yang menggunakan fungsi untuk memprediksi nilai variabel dependen untuk variabel independen yang berada di luar jangkauan data. Selanjutnya, pada interpolasi berfungsi dalam kumpulan data yang diberikan, sedangkan pada ekstrapolasi berfungsi di luar kumpulan data yang diberikan. Metode interpolasi, ada beberapa jenis metode interpolasi, di antaranya yang pertama ada linear interpolation method. Metode ini merupakan polinomial linear yang berbeda antara setiap pasangan titik data untuk kurva, atau dalam kumpulan 3 titik untuk permukaan. Selanjutnya ada nearest neighbor method. Metode ini menyisipkan
titik interpolasi ke nilai titik data yang paling berdekatan. Oleh karena itu, metode ini tidak menghasilkan titik data baru. Selanjutnya ada cubic spline interpolation. Metode ini cocok dengan polinomial kubik yang berbeda antara setiap pasangan titik data untuk kurva atau antara kumpulan 3 titik untuk permukaan. Shape preservation method. Metode ini juga dikenal sebagai piecewise cubic Hermite interpolation atau PCHIP. Metode ini mempertahankan monotonitas dan bentuk data dan hanya untuk kurva. Selanjutnya ada thin plate spline method. Metode ini terdiri dari permukaan halus yang juga mengekstrapolasi dengan baik. Metode ini hanya untuk permukaan saja. Yang terakhir ada biharmonic interpolation method. Metode ini diterapkan hanya pada permukaan. Selanjutnya, jenis perkiraan penduduk. Yang pertama adalah intersential, kemudian potential, yang ketiga ada projection. Next. Intersensal atau interpolasi. Rumus intersensal dapat ditulis sebagai berikut. PM sama dengan PO plus M per N dalam kurung PN min PO. PN sendiri adalah jumlah penduduk pada tahun N, PO adalah jumlah penduduk pada tahun penduduk dasar awal, PM adalah jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan, tahun M, kemudian M adalah selisih tahun yang dicari dengan tahun awal, selanjutnya N adalah selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui. Next. Untuk contohnya, diketahui jumlah penduduk di kota Kawai pada tahun 1961 adalah 97 juta jiwa, sedangkan pada tahun 1971 adalah 118,2 juta jiwa. Berapakah estimasi jumlah penduduk pada tahun 1967? Untuk penyelesaiannya bisa dilihat diketahui 97, PO-nya, PN-nya 118,2, M-nya 6, N-nya 10. Didapatkan hasil 109,72 juta. Maka estimasi jumlah penduduk pada tahun 1967 adalah 109,72 juta. Next. Selanjutnya adalah potential estimate. Adalah perkiraan penduduk setelah dilakukan sensus. Prinsipnya pertambahan penduduk dianggap linier, yang artinya setiap tahun penduduk akan bertambah dengan jumlah yang sama. Untuk rumusnya sendiri ada PM sama dengan PO dalam kurung N plus M per N dikali dalam kurung PN min PO atau PM sama dengan PN plus M per N dikali P dalam kurung PN min PO. Next. Untuk contohnya, diketahui jumlah penduduk di Kota Dumai pada tahun 2000 adalah 90 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2010 adalah 118,2 juta jiwa. Berapa estimasi jumlah penduduk pada tahun 2014? Di sini untuk hasil akhirnya didapatkan 126,68 juta. Maka estimasi jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah 126,68 juta jiwa. Selanjutnya, cara menghitung proyeksi penduduk. Dengan rumus PN sama dengan PO dikali E pangkat R kali T. Untuk PN sendiri adalah populasi tahun akhir, E-nya adalah hasil pokok sistem logaritma natural, PO populasi tahun awal, R laju pertumbuhan penduduk, dan T selisih tahun akhir dan awal. Yang pertama ada metode eksponensial. Metode ini paling sering digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk karena harus menghitung jumlah penduduk yang banyak. Metode ini digunakan jika laju pertumbuhan di sebuah wilayah sudah mencapai sekitar 2% setiap tahunnya. Next. Untuk contohnya, akibat cuaca ekstrim, wilayah Wakanda sekarang hanya punya 10.000 jiwa penduduk. Jika pertumbuhan penduduknya sebesar 2% setiap tahun, maka secara eksponensial setelah 25 tahun, berapakah jumlah penduduk Wakanda World? Untuk penyelesaiannya, didapatkan
PN atau hasil akhir 16.480. Jadi jumlah penduduk Wakanda setelah 25 tahun adalah 16.480 jiwa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Aldi. Oke, selanjutnya kita memiliki metode geometrik yang dimana rumusnya ditulis sebagai berikut, yaitu Pn sama dengan Po dalam kurung 1 ditambah R pangkat T. Berikut merupakan contoh soal yang dimana suatu wilayah dihuni oleh 20.000 sobat Wakanda pada tahun 2030 dengan laju pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 3%. Jika menggunakan metode geometri, berapakah kira-kira jumlah penduduk wilayah tersebut pada tahun 2050? Menurut rumus, akan kita dapatkan sebuah hasil, yaitu jumlah sobat Wakanda yang menghuni wilayah tersebut di tahun 2050 adalah 48.544 jiwa. Selanjutnya terdapat metode aritmatika. Metode aritmatika sendiri merupakan metode yang digunakan dengan catatan hanya ketika ingin menghitung proyeksi penduduk wilayah dengan laju pertumbuhan yang rendah, misalnya di bawah 2%. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu Pn sama dengan Po dalam kurung 1 tambah R kali T. Berikut contoh soal. Sebuah wilayah memiliki populasi manusia sebanyak 56.000 jiwa pada tahun 2019. Dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,1% per tahun, berapakah jumlah penduduk wilayah tersebut pada tahun 2025? Dengan perhitungan dengan rumus di atas dapat kita simpulkan pada tahun 2025 penduduk wilayah tersebut diperkirakan sejumlah 56.392 jiwa. Selanjutnya terdapat metode doubling time. Rumus metode doubling time dapat ditulis sebagai berikut, yaitu dt sama dengan 70 per R. dt merupakan massa untuk berlipat ganda, R merupakan laju pertumbuhan penduduk, sedangkan 70, rule of 70 digunakan pada pertumbuhan eksponensial. Berikut merupakan contoh soal. Pada tahun 2020, wilayah Wakanda memiliki populasi 10 juta orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,5%. Pada tahun berapakah sekiranya penduduk Wakanda akan mencapai 20 juta orang? Sesuai dengan rumus di atas, jadi masa doubling time wilayah Wakanda ini adalah 28 tahun. Jika kita ingin menghitung kapan penduduk Wakanda akan memiliki populasi dari 10 juta menjadi 20 juta, kita bisa menambahkan doubling time-nya ke tahun awalnya, yaitu 2020. Jadi 2020 ditambah 28 tahun, yaitu 2048. Sehingga penduduk wilayah Wakanda akan menjadi 20 juta ketika pada tahun 2048. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan menggunakan intersensal dan posensal. Di sini kita memiliki jumlah penduduk setiap tahun, misal di sini ada 2017 sampai tahun 2026. Dengan rumus sebagai berikut, PM sama dengan PO, dan seterusnya. Kita coba rumus intersensal, yaitu PM sama dengan PO ditambah M per N dikali PN dikurangi PO. Misal kita ambil ini ya, 2024 intersensal diapit oleh dua jumlah penduduk. Yang pertama kita masukkan sama dengan PO-nya 110 juta ditambah M. M merupakan tahun yang akan dicari. Misalnya ini 2024 dikurangi 2023. Jadi 1 per, sedangkan N merupakan tahun eh, di mana dua data yang akan kita ambil yaitu 2025 dan 2023, yaitu 2025 dikurangi 2023 yaitu 2, berarti 1 per 2. Atau kita langsung saja 0,5. Selanjutnya kita kalikan dengan PN dikurangi PO. Jadi 130 juta dikurangi 110 juta. Dikurangi 11 dikurangi dengan 110 juta.
Kurangi, oke, enter, yes. Akan, oh maaf, ini menjadi uang. Jadi pada tahun 2024 kita dapatkan jumlah penduduk 120 juta jiwa. Yang dimana setiap tahun pertumbuhannya yaitu 10 juta jiwa. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan metode Post-Censal, yaitu di mana ada dua di sini. Kita bisa memakai PO ditambah N tambah M per N dikali PN kurangi PO, atau PN ditambah M per N dikali PN kurangi PO. Di sini kita akan mencoba mencari jumlah penduduk pada tahun 2026. Misal kita menggunakan rumus yang ini. Oke, yang pertama kita masukkan jumlah penduduk tahun 2017 yang sebagai PO. Lalu kita tambah dengan N plus M per N, yaitu dengan N 2019 dikurangi 2017, yaitu 2. Kita buka kurung, ditambah 7 per dengan N yaitu 2. Atau kita langsung saja 9 per 2 gitu ya. 9 per 2 yaitu 4,5. Kemudian kita kali dengan PN dikurangi PO, yaitu 70 juta dikurangi 50 juta, yaitu 20. Oh, kita masukkan saja. 70 juta dikurangi 50 juta. Tutup kurung, enter. 140 juta. Baiklah, mungkin cukup sekian simulasi dan presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.